Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali. Karena banyak orang yang mengatakan, Priscilla kok berani sih buka ibadah, padahal COVID-19 masih terus meningkat. Tetapi karena kita mematuhi protokol kesehatan dan kita ibadah seminggu sekali, nggak apa-apa. Amin saudara. Dan sekarang mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, seperti yang sering saya perkatakan dalam khotbah-khotbah, bahwa pada saat Bapak Yahweh menciptakan alam semesta, jika saudara membaca kitab Kejadian 1, awal penciptaan, Elohim menciptakan semuanya baik, saudara. Dan ketika Elohim membentuk manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 31, di situ dikatakan apa? Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, saudara. Nah, ayat yang baru kita baca artinya manusia sejak awal dirancang oleh Bapak Yahweh untuk sebuah kebaikan, saudara. Nah, untuk itu pada siang hari ini yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul berkat untuk kita bisa hilang dan bisa diberikan kepada orang lain. Kita buka Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 20 sampai ke 26. Saudara dengarkan baik-baik. Sebab hal itu telah tertulis dalam kitab Mazmur. Biarlah tempat kediamannya menjadi sunyi dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dan kiranya orang lain mengambil jabatannya. Oleh karena itu, seharusnya lah dari antara orang-orang yang bergabung bersama kami di sepanjang waktu tak kala Tuhan Yesus masuk dan keluar di antara kami, yang dimulai sejak baptisan Yohanes sampai pada hari ketika dia diangkat dari antara kami. Seorang dari mereka ini menjadi saksi kebangkitannya bersama kami. Dan mereka menetapkan 2 orang, Yusuf yang dipanggil Barnabas, yang disebut Yutus, dan Matias. Dan ketika berdoa mereka berkata, Engkaulah ya Yahweh, ya pengenal hati semua orang, tunjukkanlah salah satu dari kedua orang ini yang engkau pilih untuk menerima bagian pelayanan ini, bahkan kerasulan daripada yang Yudas telah meninggalkannya, sehingga dia terjerumus ke tempatnya sendiri. Dan para rasul membuang undi atas mereka, dan undi itu jatuh pada Matias, dan dia terhitung bersama ke-11 rasul itu. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, ternyata Yesus berdoa terlebih dahulu. Karena Yesus mau memilih sebuah keputusan yang sangat penting. Dia berdoa 1 jam, 2 jam kah? Enggak, saudara. Yesus berdoa semalam suntuk, saudara. Ketika saudara nanti di rumah baca Lukas 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Dan Yesus saat itu memilih ke-12 muridnya. Yang pertama siapa, saudara? Simon yang disebut Petrus. Kemudian yang kedua Andreas, saudaranya. Kemudian yang ketiga Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon, Tadeus, dan ke-12 muridnya namanya siapa? Yudas Iskariot. Nah, siapa Yudas Iskariot itu, saudara? Yudas Iskariot adalah anak Simon Iskariot, orang Keriot Hezron, yang letaknya 18 km sebelah selatan kota Hebron, saudara. Saudara, Yudas memulai kehidupannya itu dengan baik. Dia mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Dia dipilih, dia dipanggil menjadi saksi mujizat daripada Tuhan Yesus. Nah, Yudas mempunyai kehormatan itu, saudara.
Dan Yudas memilih kesempatan itu, saudara. Tuhan memilih 12 muridnya, dan Yudas salah satunya, saudara. Bukan saja oleh Tuhan dia dipanggil oleh Tuhan, Yudas Iskariot itu dipanggil oleh Tuhan sendiri. Tapi Tuhan juga berkata, saudara, di dalam Matius 10 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Jadi Tuhan Yesus memberi otoritas kepada para muridnya untuk mengusir roh-roh najis, saudara. Nah, Yudas adalah rasul pilihan daripada Tuhan Yesus dengan jabatan apa? Bendahara, saudara. Loh, kok bisa dia mengkhianati Tuhan Yesus, saudara? Berarti kan keselamatan itu bukan sekali selamat, tetap selamat, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, saya tidak sedang mau berdebat di mimbar ini, tapi saudara perlu ketahui bahwa saya percaya 100% bahwa sekali Bapak Yahweh memberikan keselamatan, seperti di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan apa? Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-sekali tidak akan binasa sampai selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi hari ini kita harus belajar tentang kisah daripada Yudas Iskariot yang ditulis di dalam kitab suci, saudara. Nah, kisah ini dicatat oleh para rasul-rasul. Pada akhirnya Yudas Iskariot itu binasa, saudara. Berarti, saudara, kita pun harus percaya bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar, saudara. Kita perlu menjaga kekudusan, saudara. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa selamat, saudara. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Elohim, saudara. Karena Elohim yang kita sembah itu adalah Elohim yang kudus, saudara. Kita perlu bertobat untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga, saudara. Nah, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru, saudara. Coba kita buka Matius, saudara. Matius 7. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Nah, tuh, saudara. Jadi kita hidup harus dengan kekudusan, saudara. Ini semua apa yang tertulis di firman Tuhan sebagai sebuah peringatan kepada kita, supaya kita melatih tubuh kita ini, saudara. Tubuh kita kadang kalau dilatih itu selalu berontak. Saya kalau bangun pagi berdoa, rasanya kalau mata ini sepet, ngantuk banget. Aduh Tuhan, capek Tuhan, ngantuk Tuhan. Tetapi kita harus lawan tubuh kita ini. Kadang saya kalau pagi berdoa 4:30 pagi, ada morning call, saya berdoa, aduh Tuhan, kok doa tadi baru saya bicara sama siapa tuh? Aduh Tuhan, ampuni aku, kok doanya tiap hari ini melulu sih, bosan gak sih Tuhan? Gitu loh, saudara. Coba kita lihat 1 Korintus 9 ayat 27. Di situ dikatakan apa? Namun aku menghajar tubuhku dan memperhambakannya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi tertolak, saudara. Jangan ketika saya lagi berkhotbah ini, saya teriak-teriak supaya saudara hidup kekudusan, nggak taunya saya nggak diterima di dalam kerajaan sorga. Jangan sampai hal ini terjadi kepada diri kita, saudara. Nah, kalau Paulus aja bisa ngomong seperti itu, apalagi kita, saudara. Itu sebabnya ada kisah tentang Yudas Iskariot, bahwa berkat untuk kita bisa hilang dan diberikan kepada orang lain. Nah, kita akan belajar, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot? Yang pertama, saudara,
pertobatan adalah mutlak atau keharusan. Jadi pertobatan adalah mutlak atau keharusan. Kenapa pertobatan itu mutlak, saudara? Karena Yudas Iskariot itu menolak untuk bertobat, saudara. Yudas Iskariot selama mengikuti Yeshua HaMasyiah, dia itu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk pelayanannya, saudara. Saya salut dengan Yudas Iskariot ini. Sebagai bendahara, tentu Yudas ingin uang yang dipegangnya itu berkembang menjadi banyak. Karena pelayanan pasti membutuhkan uang. Tanpa uang perjalanan tidak akan lancar, saudara. Sehingga dapat memudahkan pelayanan, saudara. Karena itu ketika ada seorang wanita mengurapi kaki Yesua, Yudas Iskariot itu mencela wanita tersebut, saudara. Coba kita buka Yohanes 12 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin? Saya katakan tidak salah kalau Yudas berpikiran demikian, saudara. Sebab dia seorang bendahara. Tentu dia senang jika uang yang dipegangnya itu bertambah banyak, saudara. Saya pun demikian. Kalau uang gereja banyak, saya tentu senang. Karena bisa pelayanan-pelayanan yang lebih wow lagi, saudara. Namun di balik itu semua, ternyata Yudas mempunyai niat yang jahat di dalam hatinya, saudara. Yudas Iskariot seorang bendahara yang tidak jujur, tapi Yudas berusaha tampil menjadi pembela orang miskin, padahal dia seorang pencuri, saudara. Coba kita buka lagi Yohanes 12 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Namun dia mengatakan itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang. Dan apa yang dimasukkan, dia kemudian mengambilnya, saudara. Ada, saudara. Ketika kantong kolektor diedarkan, bukan di sini, saudara, di gereja besar. Ketika kantong kolektor diedarkan, tangannya sih masuk, saudara. Tetapi kemudian ngambil, saudara. Suatu ketika ketahuan ya Bu Teli ya, di gereja besar ketahuan karena banyak CCTV, saudara. Nah itu Yudas Iskariot, saudara. Dia senang dengan uang yang banyak, tetapi ternyata dia mengambilnya lagi, saudara. Loh, murid Yesua kok menjadi pencuri? Gitu kan? Kok murid Yesua menjadi pencuri? Apa Tuhan Yesua nggak tahu? Tahu nggak Tuhan Yesua? Tahu. Kok kenapa dibiarkan? Kenapa masih melayani? Gitu kan? Kadang kan kita manusia, aduh jangan si dia nggak boleh melayani di Bimar karena begini. Ini loh, ini murid Tuhan Yesua sendiri loh, saudara. Tuhan Yesua memilih murid-muridnya tadi dengan apa? Berdoa semalam suntuk. Tapi ternyata muridnya itu seorang pencuri. Kok bisa? Gitu loh, saudara. Kok dibiarkan masih melayani, saudara? Saudaraku yang terkasih, yang namanya pertobatan itu tidak dapat dipaksakan, saudara. Kita masing-masing diberi Tuhan itu hak kebebasan, saudara. Saudara harus tahu bahwa Yudas itu dulunya orang yang berdosa. Dulu dia adalah mungkin benar-benar seorang pencuri. Semua rasul-rasul orang-orang yang gak benar. Ada yang sebagai pemungut cukai, ada yang nelayan, tetapi mereka dipilih oleh Tuhan Yesua. Nah kita pun semua di sini adalah orang yang berdosa, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dijadikan anak-anak Tuhan, saudara. Nah bukankah kita juga sama? Kita kan orang berdosa, tetapi karena begitu besar kasih Bapak Yahweh terhadap kita, terhadap dunia ini, maka saudara termasuk golongan orang yang dipilih, termasuk orang yang diurapi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, itu mempunyai tujuan agar kita itu berubah, saudara. Yang awalnya kita berdosa menjadi
tidak berdosa lagi, saudara. Tetapi Yudas Iskariot tidak demikian, saudara. Karena dia tidak mau berubah. Dia kemana-mana ikut Tuhan Yesus. Kemana-mana Yudas Iskariot itu ikut pelayanan. Mungkin tidur bareng, tetapi pencuri tetap aja pencuri, saudara. Makanya ketika ada yang bilang, itu tuh si pendeta A tuh, pendeta senior loh, sudah bangun gereja besar, kalau khotbah diurapi, doanya manjur, tapi kenapa dia kok bisa berbuat dosa? Kenapa tetap seperti itu? Tidak berubah-berubah itu pendeta. Gitu loh, sering kita kan menuding pendeta seperti itu, saudara. Dulu terima Tuhan Yesus, kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Ya bisa aja, menurut saya bisa aja. Nah ini Yudas, salah satu contohnya, saudara. Yudas tidak mau bertobat. Dia senantiasa menutupi dosa dengan dosanya. Sampai mungkin istilah kata orang itu kebal hati nuraninya, saudara. Yudas seorang bendahara yang tidak jujur. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Dia sering memakai uang kas. Tetapi Yudas berusaha tampil sebagai pembela orang miskin. Padahal dia tadi dikatakan seorang pencuri. Dan ternyata hal ini diamat-amati oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain, saudara. Maka dari itu Yudas semakin gak disukai oleh banyak orang, saudara. Karena ternyata Yudas mengatur rencananya yang lebih heboh lagi, yaitu ingin menjual Yeshua Hamasyah, gurunya sendiri, ya, saudara. Yudas tega mengkhianati Yeshua yang telah membimbing dirinya. Hanya dengan berapa keping, saudara? 30 perak aja, saudara. Apakah Yeshua dalam hal ini tidak tahu bahwa ia akan dihianati oleh Yudas? Tahu, saudara. Jika tahu, kenapa Yeshua masih memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya, saudara? Kenapa Yeshua masih memilih, saudara? Kan Yeshua tahu. Harusnya kalau udah tahu kan dicegah, saudara. Kita manusia aja kadang, jangan pilih Pak David lu. Pak David begini-begini lu. Kok lu gak tahu sih? Gitu loh, saudara. Kita kan sering menghujat orang seperti itu. Nah ini Yeshua masih tetap memilih Yudas Iskariot. Atau apakah Yudas dirancang untuk binasa? Saudara, Yahweh dalam membentuk umat manusia tidak pernah salah, saudara. Tidak pernah buat kesalahan, saudara. Amin, saudara. Amin. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 31 tadi. Ketika Bapa Yahweh membentuk manusia, ketika dengan kehadiran manusia, maka sungguh amat baik. Sungguh amat baik, saudara. Nah, apalagi saat Yeshua memilih murid-muridnya itu dengan cara berdoa semalam suntuk, saudara. Jadi Tuhan memilih Yudas pun tidak dengan kesalahan, saudara. Itu yang harus saudara perhatikan. Tuhan Yeshua dalam memilih Yudas tidak dengan kesalahan, saudara. Yeshua memilih Yudas bukan menetapkan untuk binasa. Tidak juga, saudara. Elohim tetap memberikan kesempatan untuk Yudas bertobat. Tetapi Yudas hanya menyesal, bukannya bertobat, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot? Yang terbaik buat Tuhan tidak sia-sia, saudara. Semua yang saudara buat, semua yang saudara lakukan bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tetapi bagi Yudas, tipe orang Kristen yang ikut Tuhan, dekat dengan kehadiran Bapa Yahweh, dia tidak terima ini semua, saudara. Itu masalahnya, saudara. Coba kita buka Markus, saudara. Markus 14 ayat yang keempat. Di situ dikatakan apa? Dan ada beberapa orang yang menjadi gusar di antara mereka dan mengatakan, untuk apakah pemborosan minyak wangi ini terjadi? Nah, saya katakan tidak salah. Sekali lagi saya katakan tidak salah kalau Yudas berpikiran demikian. Sebab dia seorang bendahara,
tentunya sebagai seorang bendahara ingin duit yang dipegangnya itu bertambah. Namun di balik itu semua ternyata Yudas mempunyai niat yang jahat di dalam hatinya. Sebab dengan semakin bertambahnya banyak, ternyata Yudas semakin ingin mencuri, saudara. Itu kecurangan daripada Yudas Iskariot. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot? Jadikan Yesua sebagai Tuhanmu. Jadikan Yesua sebagai Elohim. Kenapa, saudara? Yesua datang ke dunia ini untuk apa, saudara? Untuk menebus jiwa-jiwa kita yang terhilang, saudara. Tetapi saudara perlu tahu juga, selama Yesua pelayanan di muka bumi ini, dia mengajarkan supaya semua orang itu bahwa Yesua adalah Elohim itu sendiri. Yesua adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Makanya ketika dia berjalan di atas air, agar murid-muridnya tahu bahwa dialah Yahweh itu sendiri. Amin, saudara. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya Yesua ngomong, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi murid-muridnya itu percaya bahwa dia adalah Elohim, bahwa dia adalah Bapa Yahweh. Tapi Yudas tidak punya kepercayaan untuk itu, saudara. Bukankah dia bersama-sama gurunya selama berapa tahun, saudara? 3,5 tahun, saudara. Pelayanan bareng-bareng. Bisa tidak percaya, saudara. Makanya di perjamuan terakhir ketika itu Yesua berkata apa, saudara? Coba kita buka Matius 26 ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan apa? Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku. Dan dengan sangat sedih mereka masing-masing mulai berkata kepadanya, aku kan itu Tuhan. Itu kalau dalam kitab ILT, aku kan itu Tuhan. Tapi kalau dalam kitab LAI, bukan aku kan Tuhan. Gitu loh, saudara. Dan di ayat 25-nya dikatakan, dan sambil menanggapi Yudas yang mengkhianati, dia berkata, aku kan itu Rabi. Dia berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau di dalam terbitan LAI, bukankah aku Tuhan? Kalau bukankah aku Tuhan, berarti Yudas sebagai pihak pengkhianat, bukan? Bukan, saudara, karena bukankah aku Tuhan, dan Tuhan mengatakan engkau telah mengatakannya. Jadi di dalam terbitan LAI itu terjemahannya salah. Yang benar, aku kan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan engkau telah mengatakannya. Gitu loh, saudara. Paham ya, saudara? Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot? Jika engkau tidak setia, berkat diberikan kepada orang lain, saudara. Jadi ada berkat yang sudah Bapak Yahweh siapkan untuk kita. Ini berkat banyak nih, saudara, di depan-depan kita, saudara. Itu bisa kita ambil. Bisa diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Kenapa saya bisa berkata demikian, saudara? Yudas Iskariot mengkhianati. Dia terima 30 keping perak. Hati nuraninya mau bunuh diri karena dia mungkin nyesal. Dia mungkin stres. Kemudian dia lempar, dia buang uang itu. Kemudian dia apa yang dia lakukan? Gantung, bunuh diri, saudara. Kisah 1 ayat 20. Di situ dikatakan, sebab hal itu telah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah tempat kediamannya menjadi sunyi dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dan kiranya orang lain mengambil jabatannya. Sampai hari ini tanah tersebut masih digenapi, saudara. Kemudian kita buka juga Mazmur 69 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan apa? Biarlah kediaman mereka menjadi sunyi, biarlah tidak seorang pun yang mendiami kemah mereka. Kemudian kita buka lagi Mazmur 109 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Biarlah hari-harinya pendek dan biarlah orang lain mengambil jabatannya. Kemudian Kisah Rasul 1
ayat 21 sampai 22. Oleh karena itu, seharusnya lah dari antara orang-orang yang bergabung bersama kami di sepanjang waktu tak kala Tuhan Yesus masuk dan keluar di antara kami, yang dimulai sejak baptisan Yohanes sampai pada hari ketika dia diangkat dari antara kami, seorang dari mereka ini menjadi saksi kebangkitannya bersama kami. Kemudian lompat di ayat 25 sampai 26. Untuk menerima bagian pelayanan ini, bahkan kerasulan dari apa yang Yudas telah meninggalkannya, sehingga dia terjerumus ke tempatnya sendiri. Dan para rasul membuang undi atas mereka, dan undi itu jatuh pada Matias, dan dia terhitung bersama ke-11 rasul itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ternyata berkat pilihan Tuhan, urapan jabatan rasul, kriterianya memilihnya itu simpel, saudara. Matias ternyata yang dipilih, saudara. Bukan karena Matias itu pintar, bukan itu, saudara. Jika dibandingkan dengan Yudas Iskariot, dia tidak menonjol, saudara. Yudas yang lebih pandai, saudara. Kenapa dia dipilih? Kenapa Matias dipilih? Karena dia setia. Kemana-mana dia selalu ada, saudara. Dan itu ternyata syarat yang utama Tuhan mau buat kita semua itu setia dan taat, saudara. Amin, saudara. Kisah Yudas, kisah yang sangat tragis, saudara. Salah satu rasul, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan ketika Yohanes pada waktu dia dibuang di pulau apa, saudara? Patmos. Dia melihat sebuah gambaran Yerusalem baru, saudara. Kemudian dia menuliskan apa di kitab Wahyu 21 ayat yang ke-14. Coba kita buka Wahyu 21 ayat yang ke-14. Ditulis apa, saudara? Dan tembok kota itu yang memiliki 12 pondasi, dan di dalamnya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Luar biasa, saudara. Jadi jika kita nantinya ketemu di sorga, kemudian saudara mungkin jalan-jalan di sorga, saudara akan ingat khotbah saya pada siang hari ini. Pada waktu kita akan lihat di batu dasar itu ada nama Petrus, ada nama Yohanes, ada nama Yakobus, Matias, dan lain sebagainya. Dan harusnya kita ketemu salah satu nama, yaitu Yudas Iskariot. Tapi nama itu sudah hilang, saudara. Digantikan siapa tadi? Matias. Bukankah itu tragis, saudara? Makanya saudara tetaplah setia, sehingga nama kita semua yang hadir pada siang hari ini tercatat di sorga. Nah, ketika kita ada di sorga semua, mungkin bertetanggaan. Misalnya Bu Teli lagi jalan-jalan gitu, ada nama Bu Apri, ada nama Tias, ada nama Pak Yesa, ada nama kita semua, saudara. Jangan sampai ketika kita jalan-jalan di sorga, aduh, kok nama Pak David nggak ada? Contoh ya, Pak David, kok nama Pak David nggak ada sih? Kemana nih Pak David nih? Sedih nggak kita? Sedih. Pelayanan bareng-bareng, ibadah rajin, di sorga tidak tercatat, saudara. Jangan sampai seperti itu, saudara. Kalau kita tidak setia sampai akhir, bisa seperti Yudas, nama kita hilang. Saya mau yang hadir pada siang hari ini nama kita tercatat di sorga, saudara. Jadi kita sama-sama senang, amin, saudara. Nah, hari ini, saudara, apabila kehidupan saudara belum bertobat, belum kekudusan belum ada, kita semua kan orang berdosa. Kita minta ampun, saudara. Bukan hanya minta ampun, saudara, kita bertobat, saudara. Jadi ketika kita sampai menutup mata, kita harus setia, saudara. Karena apalagi ini COVID-19 ini sedang merajalela, saudara. Sedang lagi tren, sedang puncak-puncaknya, saudara. Lagi booming, saudara. Seluruh dunia, saudara. Kita harapkan kita di sini kita jaga stamina,
kita jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, jangan sampai keluar rumah, saudara. Karena virus COVID-19 nggak pandang bulu. Mau percaya Tuhan, mau enggak, walaupun di dalam firman Tuhan ada perlindungan dari Bapak Yahweh, tetap kita harus waspada, saudara. Jangan sampai kita mencobai Bapak Yahweh. Karena ada satu keluarga penyembah Yahweh yang terkena COVID, saudara. Itu, saudara. Jadi kita hidup harus waspada, terutama iman kita. Kita harus hidup dengan kekudusan, sehingga berkat yang untuk kita, yang seharusnya untuk kita, jangan sampai kemudian pindah tempat. Misalnya harusnya berkatnya untuk saya, karena saya hidupnya tidak taat dan setia, akhirnya berkatnya harusnya untuk saya pindah deh ke Buteli deh. Jangan sampai, saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di akhir zaman ini, tetaplah setia kepada Tuhan, sehingga ketika kita dipanggil oleh Bapak Yahweh, nama kita tercatat di sorga. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.